Assalamualaikum sahabat Sikna, apa kabar? Wah, senang rasanya semua masih stay tune di kajian online Sikna Ramadan. Yuk kita lanjutkan kajian sirah nabawiyahnya. Sahabat, setelah menikahi Hajar, dengan izin Allah, Hajar pun mengandung. Tak lama kemudian lahirlah bayi kecil yang diberi nama Ismail. Dengan dada yang dipenuhi kasih sayang dan rasa syukur mendalam atas karunia Allah, Nabi Ibrahim mendekat Ismail erat-erat. Sudah puluhan tahun beliau menantikan seorang anak. Kini di usia senja, anak yang didambakan lahir. Air mata sang Nabi berlinang-linang menahan haru. Engkaulah belahan jiwaku, engkaulah penerus dakwahku kelak, bisik Nabi Ibrahim kepada bayinya yang mungil. Sejak itu, hari-hari Ibrahim dipenuhi dengan tawa Ismail. Di sela-sela kesibukan berdakwah, beliau selalu menyempatkan diri untuk menggendong sang bayi. Bunda Sarah juga sangat menyayangi Ismail. Beliau sering membantu Bunda Hajar mengasuh sang bayi. Lihat Kanda, beliau Bunda Sarah berbisik sambil mendekat Ismail. Alangkah miripnya bayi lucu ini denganmu. Nabi Ibrahim tersenyum mendengar perkataan itu. Bunda Sarah pun membalas senyumnya. Namun sahabat, Nabi Ibrahim adalah suami yang lembut. Beliau tahu bahwa walaupun sangat menyayangi Ismail, sebenarnya Bunda Sarah sangat ingin memiliki putra yang lahir dari rahimnya sendiri, putra soleh yang akan melanjutkan dakwah mereka. Nabi Ibrahim menyadari betapa beratnya perasaan Bunda Sarah. Beliau sangat ingin meringankan beban itu. Karenanya, dalam setiap kesempatan beliau berdoa. Nabi Ibrahim dan Bunda Sarah meminta agar Allah berkenan menurunkan seorang lagi penerus dakwah dari rahim Bunda Sarah. Dan kelak di kemudian hari, Allah pun mengabulkan permohonan Bunda Sarah. Allah Maha Penyayang mengabulkan doa Bunda Sarah. Di usia yang sudah lanjut, Bunda Sarah mengandung. Kemudian lahirlah Nabi Ishak. Dari keturunan Ishak inilah kelak lahir Nabi Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Syuaib, Yunus, Musa, Harun, Ilyas, Ilyasa, Daud, Sulaiman, Yahya, dan Isa. Sementara dari Nabi Ismail lahirlah Nabi Muhammad SAW. Karena itu Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya atau bapak para nabi. Akan tetapi, belum lagi doa itu terkabul, Allah yang Maha Penyayang menurunkan sebuah ujian yang berat. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membawa Bunda Hajar dan bayinya ke suatu tempat yang sangat jauh. Sebuah tempat sunyi tak berpenghuni di tengah gurun yang tandus dan gersang. Perpisahan ini terasa sangat berat di hati Bunda Hajar dan Bunda Sarah. Namun kehendak Allah ada di atas segalanya. Apa yang akan terjadi pada Bunda Hajar dan Ismail di tempat baru itu? Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Bunda Hajar dan bayinya pergi jauh sekali ke tengah sebuah lembah tandus yang sekarang disebut Makkah. Tempat itu merupakan tempat persinggahan rombongan pedagang. Akan tetapi, saat itu adalah saat-saat paling sepi sepanjang tahun. Tidak ada satu orang pun yang tampak di sana. Aku harus meninggalkanmu, kata Nabi Ibrahim kepada istrinya. Apakah ini kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tanya Bunda Hajar. Nabi Ibrahim mengangguk pasti. Allah pasti menjagamu dan anak kita. Kemudian Nabi Ibrahim pergi meninggalkan Bunda Hajar dan Ismail dengan bekal seadanya. Tak lama kemudian, air pun habis. Ismail menangis kehausan. Bunda Hajar kebingungan. Apalagi saat itu air susunya pun tidak keluar. Kemana dia harus mencari air di tempat setandus ini? Bunda Hajar berlari ke puncak bukit. Ya Allah, hindarkan kami dari mati kehausan. Berikanlah kepadaku jika di sisimu ada air. Namun, tidak dilihatnya sumber air. Beliau pun berlari ke puncak bukit sebelahnya dengan dada berdebar penuh harap. Akan tetapi tidak juga terlihat air, hanya pasir dan pasir di mana-mana.
Begitulah sahabat, Bunda Hajar berlari bolak-balik antara bukit Safa dan Marwah. Perjuangan Bunda Hajar itu diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu rukun haji, yaitu sa'i. Para jamaah berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Anakku, jerit Bunda Hajar sedih. Paling lama, besok dia dan bayinya akan mati kehausan. Akan tetapi, Allah Maha Kuasa. Ketika Ismail menendang-nendang pasir sambil menangis, keluarlah mata air yang terus dan terus memancar. Nama mata air itu adalah Zam-Zam. Berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Bunda Hajar dan bayinya dapat selamat. Tidak lama kemudian datanglah kafilah dagang. Karena ada sumur Zam-Zam, mereka bisa menetap. Ketika Nabi Ibrahim datang menengok tempat itu, sudah jadi pemukiman. Alangkah bahagianya Nabi Ibrahim alaihissalam melihat Ismail telah tumbuh menjadi anak yang soleh. Oh iya, sebagai tambahan info mengenai sumur Zam-Zam, karena kelalaian manusia, badai dan banjir, sumur Zam-Zam pernah tertimbun dan dilupakan orang. Seorang bernama Muzaz pernah mencoba menggalinya. Walaupun telah mempersembahkan sesaji berupa pedang dan pelana emas, air tidak juga muncul. Sumur Zam-Zam akhirnya berhasil digali oleh Abdul Muthalib. Beliau adalah kakek dari Nabi Muhammad SAW. Kembali ke Nabi Ibrahim. Di tengah kebahagiaannya ini, akan tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim melakukan hal yang amat berat. Apakah perintah Allah Subhanahu wa taala itu? Nah, maaf ya, waktunya habis. Kita lanjutkan kisahnya pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.